Nah, sekarang sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai belajar, ada yang tahu? Nah, agar ya saat kita belajar nanti ilmu-ilmunya nanti bisa kita serap, oke? Dan juga agar bisa lebih mudah mengingat dan juga memecahkan, oke? Nah, kemudian sekarang mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silakan berdiri. Dipimpin oleh wakil ketua. Makanya ada di sini ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini ya yang akan kita pelajari yaitu siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Nah, oke. Nah, coba ada yang tahu apa pentingnya sikap disiplin dan juga tanggung jawab? Pentingnya melaksanakan sikap disiplin dan juga tanggung jawab itu agar kita bisa melaksanakan sesuatu kegiatan secara tepat waktu, oke? Jadi tidak molor.
apa enak-enak no alam ku ae misalkan dikasih tugas ya, terus akhirnya tidak dikerjakan ya. Pentingnya kita bertanggung jawab agar bisa menentukan apa karakter ya, karakteristik yang kita miliki. Kemudian sebelum pembelajaran kita mulai di sekolah, pastinya ya kalian itu di rumah selalu membaca, oke? Baik itu di guru les ataupun di rumah. Pasti misalkan, oh besok aku waktunya apa? IPA. Besok waktunya pembelajaran materi ini. Jadi aku harus membaca terlebih dahulu. Pentingnya kita berliterasi itu agar semua materi yang akan disampaikan guru itu kita serap terlebih dahulu. Jadi misalnya sebelum guru menjelaskan, sampai bisa lebih mengerti. Seperti itu, ya. Oke, kembali lagi ke materi. Di sini Bu Elsa punya gambar ya bagian-bagian tumbuhan. Kenapa sih pada di lingkungan baik itu sekolah atau di rumah itu terdapat berbagai macam tumbuhan? Kenapa? Ada yang tahu? Oh, karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen ya. Jadi ada kegunaannya, ada fungsinya. Dari tumbuhan menghasilkan oksigen itu yang dapat kita serap. Nah, kemudian ketika kita mengembuskan nafas itu kan keluar apa? Karbon dioksida. Ya, karbon dioksida. Nah, itu karbon dioksida itu diserap lagi oleh tanaman. Oke, kita nanti kembali bagian-bagian tumbuhan. Coba sebutkan apa saja bagian-bagian tumbuhan. Ada batang, buah, daun, bunga. Nah, dari semua bagian-bagian tumbuhan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya. Memiliki fungsi sendiri-sendiri. Nah, kemudian coba sebutkan apa fungsi akar. Menyerap. Iya, benar apa? Menyerap apa? Air. Menyerap air ya. Menyerap air yang terdapat dalam tanah. Ketika kita menyiram tanaman ataupun ada hujan itu kan diserap oleh tanah. Nah, di dalam tanah itu nanti ada akar dari tumbuhan diserap oleh akar kemudian disalurkan ke seluruh bagian-bagian tumbuhan. Oke. Kemudian sekarang fungsi batang. Fungsi batang itu apa? Sebagai tempat munculnya daun, kemudian buah, terus apa lagi? Ya, bunga. Oke, daun, buah dan juga bunga. Kemudian sekarang fungsi dari buah. Melindungi biji serta melindungi biji. Ada yang pernah lihat misalkan ada biji yang di luarnya buah? Tidak ada nggih. Oke, pasti semua biji itu terdapat di dalam buah. Kemudian sekarang daun. sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Iya, sebagai tempat fotosintesis. Berikutnya ada bunga. Perkembangbiakan. Nah, dari penjelasan bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya, dari sini adakah yang masih bingung?
berdiskusi ya dengan beberapa teman dalam kelompok ya. Di sini sudah biasa bagikan 1, 2, 3 dalam kelompok Nah, silakan menjawab pertanyaan tentang bagian-bagian tumbuhan dan juga fungsinya. Di sini akan Bu Elsa bagikan lembarnya. Silakan ditulis berdasarkan perintah yang ada pada soal ini.
betul sekali ya. Tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan. Sekarang gantian untuk kelompok 2. Silakan. Ayo masyarakat satu siapa? Tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang kelompok 3 silakan perwakilan untuk depan. Oke, baik guys, silakan perhatikan temannya. Ya, oke, silakan. Oke, baik ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 3. Nah, dari hasil diskusi 3 kelompok ya, dari kelompok 1, kemudian kelompok 2, kelompok 3 semuanya sudah bagus ya. Sudah bisa menyebutkan apa saja bagian-bagian tumbuhan. Kemudian juga bisa menyebutkan apa saja fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut. Nah, sekarang untuk akar ya, fungsi akar tadi apa? Menyerap air ya, dan juga mineral yang dari dalam tanah. Kemudian untuk jenis-jenis akar itu ada yang akar serabut dan juga akar tunggal. Kalau akar tunggal itu contohnya adalah ada buah mangga, kemudian buah durian, buah alpukat, semua akar yang berkayu itu yang dinamakan akar tunggal. Kemudian akar yang kedua yaitu akar serabut. Oke, Mas. Akar serabut itu adalah akar yang bercabang-cabang. Sampean biasanya tahu nggak? Ibu sampean itu membeli bayam. Ada kan biasanya ada akarnya itu ya. Nah, itu yang dinamakan akar serabut. Rambut-rambut itu ya. Itu namanya akar serabut. Nah, kemudian untuk batang ya. Batang itu fungsinya untuk mengangkut air ya dari akar ke daun, dan juga untuk menopang daun dan juga bunga. Nah, untuk jenis-jenis batang tersendiri itu ada 2 geng. Ada batang berkayu dan juga ada batang berumput. Kemudian bagian tumbuhan yang
helai, ada tangkai, dan juga ada urat daun. Ini helainya. Kemudian ini tangkai, ini tangkai, ini ya tangkai daun, dan ini adalah urat daun. Itu, oke. Kemudian ada lagi bagian tumbuhan yaitu bunga. Bunga fungsinya adalah tempat untuk mengembang biakan. Nah, yang menghasilkan biji. Sampean tahu pohon pacan banyu? Nah, pacan banyu itu kan pertama berbuah dulu. Di dalamnya itu ada biji. Jika buahnya ini sudah kekuningan, misalnya sampean ambil itu kan terus nyeplos, kemudian biji-biji itu kan jatuh. Nah itu nanti biji-biji yang jatuh ke tanah maupun misalnya sampean disuruh ketok, itu bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Nah dari biji itulah tumbuh sebagai tanaman baru. Itu guys. Nah bagian-bagian bunga ada kelopak bunga, juga ada mahkota bunga, benang sari, putih, dan juga bakal biji. Berikutnya adalah buah. Buah itu yang selalu sampai konsumsi ya. Nah itu yang fungsi buah yaitu melindungi biji dari batu penyebaran biji. Jenis buah itu sendiri ada buah berbiji dan juga ada buah yang tidak berbiji. Ada yang tahu buah yang tidak berbiji? Stroberi itu juga tidak berbiji ya. Ya, ada berbagai jenis ya, ada yang berbiji, ada juga yang tidak berbiji. Nanas juga tidak berbiji. Nah, kesimpulan dari semua penjelasan tadi untuk fungsi penting tumbuhan itu berfungsi dan juga memiliki peran penting untuk kelangsungan hidup ya, baik itu kelangsungan tanaman, kelangsungan hidup tanaman dan juga kelangsungan hidup manusia. Dari sini ada yang ditanyakan? Oke, paham ya? Nah sekarang akan biasa berikan tes formatif dari hasil penjelasan berasal tadi. Silakan dikerjakan secara individu. Yang biasa baik, silakan dikerjakan ya dengan jawaban yang paling benar.
Aku loh. Mari Sudah selesai, guys. Sekarang mari kita bahas bersama, guys. Soal nomor 1, bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari tanah adalah baik. Kemudian nomor 2, bagian tumbuhan yang berfungsi untuk fotosintesis daun. Nomor 3, alat reproduksi tumbuhan yang menghasilkan biji adalah bunga. Kemudian nomor 4, bagian tumbuhan yang melindungi biji adalah buah. Yang kelima, embrio tumbuhan yang dorman dan akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Pintar. Kemudian sebutkan fungsi batang tumbuhan. Apa? Punya daun. Menyerap air. Ya, menyalurkan air ke dalam daun. Berikutnya, jelaskan perbedaan antara bunga dan buah. Perbedaan bunga dan buah. Ya, buah merupakan bagian tumbuhan yang melindungi biji dan juga bunga adalah bagian tumbuhan ya sebagai alat pembuat biaya. Nah, ada yang masih salah? Ada yang masih salah dalam pengerjaannya? Benar semua? Oke, yang benar semua angkat tangan. Ayo Mas Gavin, benar semua? Oke, alhamdulillah ya semuanya jawabannya benar. Nah sekarang bahasa pagi satu-satu akan bahasa nilai ya. Silakan Pak Afsa. Baru kan? Nah, Salvi. Mas Arya. Sidul. Bazara. Bazara. Baik ya, kita sudah melaksanakan transformasi pada materi tumbuhan. Nah, dari semua yang kita pelajari pada pagi hari ini, apa saja ya kegiatan yang kita pelajari? Kegiatannya fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, kesimpulan dari semua materi yang saya sampaikan yaitu tumbuhan itu memiliki berbagai bagian ya yang memiliki fungsi penting untuk melakukan
juga pertukaran gas. Gas apa tadi? Oksigen dan juga karbon dioksida. Kemudian bunga adalah alat reproduksi. Bunga melindungi biji dan juga biji sebagai embrio dan juga cadangan makanan.